Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan materi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan juga aset tidak berwujud. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Rahmawati, NPM 2013 03 10 21, Adi Suhadi, NPM 2013 03 10 63, terakhir ada Bayu Cahyani, NPM 20 13 03 10 47. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar, seperti misalnya aset tetap atau aset tak berwujud, yang dimiliki untuk dijual, artinya nilainya tercatat aset yang dipulihkan melalui penjualan, bukan digunakan dalam kegiatan usaha. Suatu aset yang dimiliki untuk dijual adalah ketika entitas berniat untuk tidak menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasinya, namun berniat untuk menjualnya. Selanjutnya ada klasifikasi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, aset harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, berada dalam keadaan dapat dijual. Artinya, aset ini sudah dalam kondisi siap dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset tersebut. Yang kedua, penjualannya harus sangat mungkin terjadi, yaitu transaksi penjualan yang dimaksud di sini adalah termasuk juga penjualan melalui pertukaran aset tidak lancar dengan aset tidak lancar lainnya ketika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Materi selanjutnya adalah tentang pengukuran aktiva tidak tetap yang disediakan untuk dijual. Sebelum suatu aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, nilainya tercatat aset tersebut diukur sesuai dengan PSAK terkait. Misalnya seperti aset tetap, berarti diukur sesuai dengan PSAK 16 aset tetap. Pada saat aset tetap tersebut diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, maka aset tersebut diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat atau nilai wajar neto. Selanjutnya, saya memberikan contoh yaitu PT Ciliwung Persada membeli mesin yang diakui sebagai aset tetap pada tanggal 1 Januari 2008 dengan biaya perolehan sebesar 100 juta. Aset ini diestimasi akan mempunyai nilai residu sebesar 10 juta dan masa manfaat selama 10 tahun. Pada tanggal 1 Januari 2011, aset tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Nilai wajarnya sebesar 60 juta dan diperkirakan akan mengeluarkan biaya ongkos angkut ke tempat pembeli sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011, mesin tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan diukur pada yang terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar neto. Dari contoh soal di atas dapat diselesaikan dengan cara yang pertama ada nilai tercatat aset sebesar 100 juta, lalu dikurangi dengan nilai 100 juta dikurang dengan 10 juta. Nah, hasil pengurangan dari 100 juta dikurang dengan 10 juta, dikurangi lagi dengan nilai 100 juta yang di awal. Lalu dikalikan 3 dan dibagi 10. Hasilnya adalah 73 juta. Selanjutnya adalah nilai wajar neto, yaitu 60 juta dikurang dengan 2 juta, hasilnya adalah 58 juta. Ada nilai yang harus diakui adalah nilai yang rendah, yaitu sebesar 58 juta. Dengan demikian, entitas harus mencatat rugi penurunan nilai
dan menurunkan nilai tercatat ke nilai wajar netonya, yaitu sebesar 73 juta dikurang dengan 58 juta. Hasilnya adalah sebesar 15 juta. Nah, dari perhitungan di atas dapat dibuat jurnal, yaitu adalah jurnal rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai di sebelah debit itu berjumlah 15 juta, di kreditnya adalah mesin sebesar 15 juta. Lalu, jurnal pengakuan rugi penurunan nilai juga dapat dikreditkan sebagai cadangan penurunan nilai, tidak langsung mengurangi nilai aset. Kemudian, entitas juga membuat jurnal reklasifikasi aset. Jurnalnya ini adalah di debit mesin yang dimiliki untuk dijual sebesar 58 juta dan di kredit mesin sebesar 58 juta. Oke, selanjutnya aset tidak berwujud. Aset tak berwujud ini adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti kepemilikan ini bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Lalu aset tidak berwujud ini mungkin timbul dari yang pertama pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Lalu bisa juga berasal dari perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Lalu bisa juga dengan penjualan tertentu, seperti franchise. Selanjutnya adalah karakteristik aset tak berwujud. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Aset ini memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Lalu, yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Aset seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Aset ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen dari kas di masa depan. Lalu yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aset ini menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aset ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik. Jenis-jenis aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini dikelompokkan menjadi 6 kategori besar, antara lain yang pertama, 1. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Lalu yang kedua, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni. Lalu yang keempat, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. Yang kelima, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Lalu yang keenam, goodwill atau kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi dan diakuisisi. Baik, materi berikutnya yaitu aset tak berwujud yang dapat dipertukarkan. Adalah aset yang dapat diidentifikasi sebagian dari aset lainnya yang dapat dijual secara terpisah. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, waralaba, leasehold, goodwill, dan copyright. Baik, berikutnya penyajian aset tak berwujud. Kiso et al. Tahun 2011 pada halaman 640 hingga 642 memaparkan terkait penyajian aset tak berwujud dan pos lain yang berhubungan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Semua aset tak berwujud selain goodwill dilaporkan secara terpisah, dan goodwill harus diungkapkan sebagai pos terpisah. Hal ini dikarenakan goodwill dan aset tak berwujud lainnya sangat berbeda pada jenis aset pada umumnya. Lalu laba rugi. Pelaporan atas bahan amortisasi dan kerugian penurunan nilai aset tak berwujud sebagai bagian dari operasi berjalan. Kerugian penurunan goodwill dilaporkan secara terpisah, kecuali jika operasi sudah tidak berjalan. Dan berikutnya yaitu catatan pada laporan keuangan, yaitu harus meliputi informasi mengenai aset tak berwujud yang diakuisi, beban amortisasi keseluruhan, perubahan jumlah catatan goodwill selama periode berjalan. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar, misalnya seperti aset tetap atau aset tidak berwujud.
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual, artinya nilai tercatat aset akan dipulihkan melalui penjualan, bahkan tidak digunakan dalam usaha. Suatu aset yang dimiliki untuk dijual adalah ketika entitas tidak berniat untuk menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasinya, namun berniat untuk menjualnya. Berikutnya, aset tidak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kooperatif yang timbul dari kepemilikan suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti kepemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lainnya. Aset tak berwujud mungkin timbul dari pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Atau bisa dari perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Atau bisa juga dari penjualan tertentu, seperti franchise dan lisensi. Lalu aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, bersifat jangka panjang, dan menjadi subjek amortisasi. Klasifikasi aset tak berwujud yaitu secara akuisi, dapat diidentifikasi, dapat dipertukarkan, dan periode manfaat yang diharapkan. Baik, cukup itu. Terima kasih.